Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan Maulana Yahya dengan NIM 20241010279 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas praktikum minggu ke-14 tentang Decrease and Conquer. Pada soal yang pertama ini, disebutkan sebuah array A dengan parameter inputnya 1, n, yang memiliki n elemen berisi n-1. Bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Dengan demikian, ada satu elemen array yang kosong. Bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai N. Tidak boleh ada bilangan yang sama di A, sehingga ada satu bilangan 1 sampai N yang tidak digunakan. Di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Ilustrasi array A dengan 10 elemen dan 8 sebagai bilangan yang tidak digunakan ditunjukkan di gambar berikut. Untuk yang A, di sini desainlah algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi Decrease and Conquer. Modifikasilah binary search. Oke, kita langsung ke soal jawaban dari soal yang ke A. Di sini kita memakai algoritma binary search dengan array dengan parameternya 1.n, di mana algoritma binary search ini merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk mencari bilangan yang kosong pada elemen tertentu. Untuk inputannya sendiri yaitu elemen array dengan parameter input 1.n berisi bilangan yang terurut dari kecil ke besar. Untuk outputnya hasil bilangan yang tidak ditunjukkan pada array. Setelah itu di bagian return min1 ini digunakan untuk mengembalikan nilai apabila tidak terdapat bilangan kosong pada array tersebut. Oke, kita lanjut ke codingannya. Codingannya di sini if angka sesudah kurang dari angka sebelum, maka akan di return min 1. Setelah itu else, setelah itu mid, ini berisi angka sesudah plus angka sebelum bagi 2. Nah, ini tandanya ini dibulatkan. Setelah itu kita ke if array mid sama dengan 0, maka akan di return plus 1. Setelah itu else, untuk resultnya di sini dari search, ini rumusnya yang berisi array angka sebelum mid min 1. Setelah itu kita if result sama dengan min 1, sehingga resultnya di sini binary search array yang berisi array angka sebelum mid plus 1 kata sesudah. Setelah itu yang terakhir kita return resultnya. Untuk soal yang B di sini jelaskan mengapa algoritma yang telah ada didesain di soal A tergolong Decrease and Conquer. Kenapa? Karena pada soal A di atas, algoritma atau strategi pemecahan masalah dilakukan dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub persoalan yang lebih kecil. Tapi selanjutnya hanya memproses satu sub persoalan saja. Decrease by Conquer yang digunakan pada soal yaitu varian decrease by a constant factor. Karena apa? Karena pada algoritma yang saya gunakan ini terdapat memecah masalah dengan membagi ke dua bagian. Ini untuk mid-nya angka sesudah plus angka sebelum dibagi 2. Oke, clear. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Di sini disebutkan operasi perkalian bilangan positif A dan B didefinisikan sebagai B plus B sebanyak A kali. Untuk soal yang 2A ini, pertanyaan di sini, desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi brute force. Untuk yang ke B, jelaskan mengapa algoritma yang telah ada didesain di soal A tergolong brute force. Untuk yang soal C, desainlah algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi Decrease and Conquer. Hint-nya itu di sini A kali B sama dengan A per 2 kali 2B. Jika A ganjil, A kali B sama dengan A min 1 per 2 kali 2B plus B. Lakukan terus sampai A sama dengan min 1. Untuk soal yang 2D, jelaskan di sini mengapa algoritma yang telah ada desain di soal C tergolong Decrease and Conquer. Oke, kita lanjut ke soal yang 2A. Di sini pada soal yang 2A ini kita menggunakan algoritma menghitung perkalian AB, perkalian AB. Di mana algoritma menghitung perkalian ini digunakan untuk mencari hasil dari perkalian dari AB.
Untuk inputnya sendiri bilangan integer A dan B, sementara itu untuk outputnya sendiri hasil perkalian bilangan integer A dan B. Nah, itu kita ke codingannya. Di sini hasil 0 for I to A min 1 do. Hasilnya hasil plus B. Jika sudah, maka A min 1, setelah itu kita putar di sini. Jika hasilnya A-1, maka akan di-return hasil. Setelah itu kita lanjut ke soal yang ke B. Jelaskan mengapa algoritma yang telah ada didesain di soal A tergolong brute force. Kenapa? Karena pada soal A yang di atas ini, algoritma atau strategi pemecahan masalah sesuai dengan definisi masalah yang sudah tertera pada deskripsi. Yang artinya, strategi brute force merupakan sebuah strategi yang menggunakan pendekatan langsung berdasarkan definisi dari permasalahan. Jadi permasalahan yang sudah dideskripsikan itu lalu ditranslate ke algoritma tertentu. Contohnya pada soal di atas ini dijelaskan bahwa operasi tersebut digunakan untuk mencari hasil dari perkalian, di mana perkalian bilangan positif A dan B ini didefinisikan sebagai B plus titik plus B sebanyak A kali. Oke, untuk soal yang 2C, di sini desainnya algoritma untuk menghitung A kali B menggunakan strategi decrease and conquer. Intinya A kali B sama dengan A per 2 kali 2B. Jika A ganjil, A kali B sama dengan A min 1 per 2 kali 2B plus B. Lakukan terus sampai A sama dengan min 1. Oke, di sini pada soal yang 2C, saya menggunakan algoritma menghitung perkalian A, B, C. Di mana pada algoritma ini digunakan untuk mencari hasil dari perkalian dari A, B, C. Untuk inputannya sendiri menggunakan bilangan integer A, B, dan C, integer yang nilainya sama dengan 0. Untuk outputnya, sementara untuk outputnya yaitu hasil perkalian bilangan integer A dan B. Oke, kita langsung ke codingannya. Di sini if A sama dengan 1, maka akan di return B plus C. Setelah itu else if A mod 2. Kenapa di sini harus pakai mod? Karena untuk mengecek nilainya itu ganjil atau genap. Jika benar, kita menggunakan rumus yang ini. Return menghitung perkalian A bagi per 2, 2 kali B. Setelah itu di sini ada C. Setelah itu jika salah, maka akan di else. Setelah itu kita return menghitung perkalian menggunakan rumus yang ini. A min 1 per 2, sini 2 kali B, setelah itu di sini B. Oke, kita lanjut ke soal yang 2D. Jelaskan mengapa algoritma yang telah ada didesain di soal C tergolong di decrease and conquer. Oke, untuk soal yang 2D, karena pada soal yang C di atas ini, algoritma atau strategi pemecahan masalah dilakukan dengan mereduksi persoalan menjadi beberapa sub persoalan saja. Di mana decrease by conquer itu digunakan pada soal, yaitu varian decrease by a constant, di mana pada algoritma tersebut membagi nilai A per 2, oleh sebab itu algoritma bisa dikatakan atau tergolong decrease and conquer. Oke, terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.